Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan Oppo A74 5G. Kelebihan dan kekurangan Oppo A74 5G kali ini menjadi bulan yang spesial untuk Oppo seri A74. Pasalnya, kedua edisi smartphone tersebut, yakni varian biasa dan 5G, telah dirilis pasaran, meramaikan industri ponsel Indonesia kelas menengah. Pihak Oppo sendiri menjadi vendor smartphone yang telah menyediakan perangkat generasi kelima dengan bentuk dukungan jaringan 5G di Indonesia. Walau kini di negara kita tercinta belum mendukung jaringan ini, tetapi beberapa tahun ke depan pasti jaringan ini akan merata di seluruh wilayah. Dan inilah kelebihan varian 5G dari Oppo A74. Yang secara spesial kita bisa menikmati jaringan tersebut jika sudah diadakan di Indonesia. Dengan harga yang dibanderol hanya 3 jutaan saja, tentu ini tidak jauh berbeda dengan varian A74 lainnya. Keduanya sama-sama memiliki kelebihan secara kekurangannya juga. Untuk lebih jelasnya, mari kita ulas secara lengkap. Oke, siap. Kelebihan Oppo A74 5G. Kalau kita lihat-lihat, sebenarnya kelebihan dari Oppo A74 5G tidak jauh berbeda dengan Oppo A74. Smartphone ini memiliki hal spesial pada bagian baterainya, performanya, kameranya, dan lain-lain. Yang pertama, desain stylish dan premium. Oppo adalah salah satu vendor smartphone yang kerap menyuguhkan tampilan yang stylish dan kekinian dari smartphone rilisannya. Tak heran secara tidak langsung ini menjadi daya tarik untuk setiap konsumennya yang menginginkan bodi smartphone yang kekinian. Oppo A74 5G salah satu dari smartphone terbaru yang telah memperkenalkan konsep desain warm touch. Hal ini didasarkan pada tekstur matte. Walau begitu, bodinya tetap merefleksikan warna kalau metalik yang mengkilap. Gradiasi warna yang dibawa juga begitu halus dan tidak silau. Hadir dengan dua pilihan warna yang cemerlang, yakni point black dan space silver. Oppo A74 5G sanggup menyihir bagi siapa yang pertama kali melihatnya. Warna full black-nya yang mengagumkan, proses deep decoating yang memberikan efek gradiasi warna hitam secara elegan, dan warna space silver dengan sentuhan akhir matte dengan warna silver atau perak yang ciamik. Yang kedua, layar luas dengan refresh rate 90 Hz. Dengan suguhan dari LCD 6,49 inci yang luas dengan memuaskan, dan penyegaran layar 90 Hz, sungguh kelebihan yang tiada tara yang diberikan Oppo ke smartphone terbarunya satu ini. LED dengan desain single punch hole di pojok kiri atas. Secara keseluruhan, layarnya memiliki rasio layar 90,5% dengan resolusi FHD. Selanjutnya, untuk menunjang aktivitas penggunaan smartphone dari pengguna, Oppo ini memberikan tingkat kecerahan layar di angka 480 nit. Tentu ini sangat baik dan aman untuk kesehatan mata pengguna. Yang ketiga, dukungan jaringan 5G. Tentu ini adalah kelebihan yang sudah bisa kamu tebak dengan embel-embel 5G di akhir nama smartphone-nya. Tentu ini bukan hanya namanya saja, melainkan ada teknologi terbaru dari generasi kelima jaringan 5G di sana, yang memungkinkan pengguna untuk bisa menikmati kecepatan internet super ngebut yang ditawarkan. Tidak hanya itu, 5G ini diklaim juga dapat menghasilkan kecepatan transmisi sampai 10 GB per detik. Dan kamu bisa menikmati segala aktivitas tanpa delay. Selain kelebihan pada kecepatan internetnya, 5G ini ternyata juga berperan untuk hal lain juga.
seperti penggunaan 5G pada smartphone biasa menghemat daya baterai, sehingga kamu bisa mengurangi konsumsi daya lebih banyak dibanding jaringan 4G sebelumnya. Yang keempat, performa cepat dengan SoC dari Snapdragon. Lanjut lagi ke bagian performanya. Tentu performa adalah hal yang penting untuk kamu yang biasanya menggunakan smartphone untuk bermain game atau multitasking, sehingga smartphone tidak merasa terbebani pada setiap aktivitas yang kamu jalani. Dengan dibelaki prosesor yang mumpuni di kelasnya, yakni Qualcomm Snapdragon 485G dengan teknologi fabrikasi 8 nanometer. Chipset ini yakni telah menghadirkan peningkatan 100% lebih baik dibandingkan prosesor generasi sebelumnya. Performa smartphone ini juga ditunjang dengan hal-hal lain seperti CPU yang menggunakan octa-core Mana 2 inti Kryo 400 berkecepatan 2.0 GHz dan 6 buah Kryo 460 dengan kecepatan 1,8 GHz. Yang kelima, quad kamera dengan resolusi tinggi. Kehadiran konfigurasi quad kamera pada Oppo A7 45G menjadikannya sangat pas untuk menggunakan fotografi. Selain itu, resolusinya juga tidak terlalu jelek, masih umum untuk ponsel di kelas menengah. Untuk kamera utama memiliki resolusi 48 megapiksel dengan bukaan aperture 1,7. Ada juga sensor ultrawide dengan 8 megapiksel. Dan dua kamera lainnya yaitu makro dan mono dengan resolusi 2 megapiksel. Selanjutnya kita beralih ke bagian depan. Guna memenuhi kebutuhan penggunanya, Oppo menyediakan resolusi 16 megapiksel dengan aperture 2.0 pada kameranya depan ini. Kamera selfie ini sangat baik untuk digunakan waktu foto-foto dengan hasil yang berkualitas. Resolusi sudah, konfigurasi kamera yang lengkap sudah. Sekarang kita lanjut apa saja sih yang fitur Oppo A7 IV suguhkan ini. Ada fitur Eye Enhancement 2.0 yang dapat mencerahkan dan meningkatkan hasil bidikan dengan mengenai setiap skenario, dan ini akan disesuaikan saturasi warnanya dengan kontras. Ada juga fitur Eye Beautification dan bisa mengidentifikasi wajah dan kemudian akan dipercantik dengan riasan sehingga hasilnya akan memuaskan. Ultra Night Mode yang mampu mengakomodasi kebutuhan fotografi pada malam hari. Dan terakhir, Stylishing Filter dengan menggunakan 15 filter keren untuk meningkatkan kualitas saat fotografi. Yang keenam, sudah mendukung NFC. Mungkin ini adalah hal yang di luar dugaan. Ternyata di smartphone terbarunya Oppo A7 IV edisi 5G sudah menghadirkan teknologi NFC. Hal ini tentu tidak ditemukan pada edisi Oppo A7 IV sebelumnya. Satu teknologi ini begitu ngetren dijamin sekarang. Bagaimana tidak, kita bisa melakukan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan transaksi secara digital dengan hanya memanfaatkan smartphone kita. Yang ketujuh, kapasitas baterai jumbo. Baterai adalah salah satu spek yang sering juga dilihat oleh orang dan pas saat membeli. Nah, beruntungnya Oppo A7 IV 5G ini telah membekali smartphone-nya dengan menanamkan baterai dengan kapasitas 5000 mAh. Kapasitas ini bisa dibilang melimpah di kelas mid-range, walaupun kalau kita dibandingkan dengan edisi Oppo A7 IV sebelumnya, baterai ini tidak mengalami perubahan pada segi kapasitas. Oppo sendiri mengklaim bahwa smartphone-nya hanya mampu hidup selama 3 jam. Sekedar untuk menonton streaming, 27 jam untuk telepon, dan 40 jam untuk situasi siaga. Nah, kita masuk ke kekurangan Oppo A7 IV 5G. Tidak ada yang sempurna.
Itulah ungkapan yang patut disematkan kalau kita bisa melihat apa berbagai kelebihan yang dilihat di sana. Namun Oppo A74 5G tidak luput juga dari kekurangan. Yang pertama, layarnya belum berpanelkan AMOLED. Beberapa Oppo yang lain ada sebagian yang sudah memakai layar AMOLED, tapi untuk Oppo A74 5G ini belum memakai AMOLED. Dia masih memakai layar IPS LCD aja. Hal ini tentu sedikit mengecewakan. Pasalnya, layar dengan panel AMOLED sekarang sudah mulai banyak digunakan pada smartphone terbaru, apalagi di kelas menengah. Panel AMOLED adalah jenis layar yang mempunyai kontras serta saturasi yang tinggi, sehingga kamu bisa menikmati kualitas gambar semaksimal mungkin. Yang kedua, fast charging hanya 18 watt. Dengan ditambahkan baterai dengan kapasitas jumbo, tidak membuat Oppo berpikiran menyajikan fast charging dengan kecepatan yang besar dengan hanya dibekali 18 watt daya saja. Kemampuan fast charging ini berbeda dengan edisi sebelumnya yang sudah dibekali dengan pengisian cepat sampai 33 watt. Yang ketiga, smartphone lebih berat. Iya benar, desain ini bodi belakang dari Oppo A74 5G memang sungguh stylish dan menarik. Namun saat dipakai sangat disayangkan, ternyata bobot dari smartphone ini cukup berat dengan berat mencapai 190 gram. Nah, untuk harga dan spesifikasi Oppo A74 5G saya akan sebutkan. Nama Oppo A74 5G rilis April 2021, bobot 190 gram, layar LCD 6,5 inci, refresh rate 90 Hz atau sampling 180, resolusi FHD kali 1080, 2400 pixel, rasio ke layar 90,5. Sistem Android 11, color 11.1, RAM 6, internal 128, chipset Qualcomm Snapdragon 480 5G dan GPU-nya memakai Adreno 619. Kamera belakang 48 megapiksel, 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel macro dan 2 megapiksel mono. Kamera depan 16 megapiksel, baterainya LiPo 5000 mAh fast charging. Kesimpulannya, kalau kita meringkas poin-poin kelebihan dan kekurangan di atas, terlihat bahwa Oppo A74 5G ini lebih terlihat pada segi kelebihannya saja, yang menyuguhkan berbagai fitur serta teknologi terbaru yang patut untuk kita rasakan. Dengan harga yang tidak terlalu lampah dari edisi sebelumnya, setidaknya varian Oppo A74 masih unggul pada berbagai aspek, namun masih juga ketinggalan. Seperti contoh, fast charging yang berukuran Oppo A74 ini hanya mendukung 18 fast charging saja. Berbeda dengan edisi sebelumnya, yaitu 74,50. Nah, untuk pembahasannya sekian dulu dari gua Berod. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Dan juga mohon dibantu like, komen, dan subscribe ya. Dan untuk video selanjutnya mungkin saya akan coba mengetes game di sebuah HP. Dan sekian dari Waberod. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.